ya menafkahkan sedikit banyak yang pasti selalu akan diberikan, bahkan juga untuk ibunya juga ya ada rezeki pasti diberi gitu, anak-anaknya juga semua. Cuma saya nggak ngerti tiba-tiba langsung speak up untuk angkat bicara itu, nggak paham juga ya, karena kita juga nggak ada menelantarkan dan apapun gitu loh. Salah satu undangan ya, kalau saya lihat ini yang mengundang tuh Maya Aledul TV. Kalau kami melihat adalah satu kesalahpahaman antara suami istri yang mungkin saja ya dikomporin atau ada orang yang menunggang, maka tadi sangat jelas keras Vicky tidak terima dan akan melakukan upaya hukum. Pengakuan Fang Fang yang mengaku ditelantarkan setelah hamil dan menjalani pernikahan siri dengan Vicky Prasetyo rupanya tak dibiarkan begitu saja. Tak ingin isu tersebut terus bergulir tanpa klarifikasi, Vicky akhirnya muncul untuk memberikan jawaban. Bersama dua kuasa hukumnya, Sunan Kalijaga dan Agustinus Nahak, pria yang akrab dijuluki Sang Gladiator itu langsung membantah seluruh tudingan yang diarahkan kepadanya. Vicky menegaskan bahwa klaim Fang Fang yang menyebut dirinya telah menelantarkan sang wanita tidaklah benar. Lantas, seperti apa bentuk bantahan dari Vicky Prasetyo terkait adanya tudingan dari istri sirinya tersebut? Yang pasti semua sudah dikuasakan dengan masukan dan tim ya, dan rekan-rekan Nahak juga di sana yang akan mewakilkan juga suara saya untuk berpendapat ya. Kita sudah menikah tuh waktu Ramadan ya, untuk kemarin saat bulan Ramadan di Kudus, dihadirin juga sama kedua orang tuanya dia gitu. Terus kita nikmat dan menikah dengan nikmat gitu secara agama ya udah berjalan. Terus kita komunikasi baik, baru kita merencanakan akan menikah. Dia akan lahiran di Semarang. Itu juga kan yang saya kirim ke Mas Sunan juga percakapan WA saya. Terus ya menafkahkan sedikit banyak yang pasti selalu akan diberikan, bahkan juga untuk ibunya juga ya ada rezeki pasti diberi gitu, anak-anaknya juga semua. Cuma saya nggak ngerti tiba-tiba langsung speak up untuk angkat bicara itu, nggak paham juga ya, karena kita juga nggak ada menelantarkan dan apapun gitu loh. Namun semuanya sekarang sudah terjadi, ya sudahlah. Cuma kalau menurut saya harusnya menjelang beberapa hari itu jadi hari bahagia, bukan menjadi sebuah drama yang berkelanjutan. Itu aja sih. Ya, setelah ini urusannya sama Mas Sunan, Bang Nahak dan tim semuanya yang ada di sana. Terima kasih teman-teman media semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut keterangan daripada Vicky, ya jangan sampai nanti ada pencemaran nama baik, lalu ada juga pemberitaan yang berpotensi hoax dan bohong. Nah ini sama saja kan menjatuhkan nama baik Vicky. Padahal mereka sudah menikah secara agama. Karena menikah siri itu jelas-jelas bahwa menikah yang secara agama sah. Walaupun menikah siri itu tidak diakui oleh undang-undang. Sehingga nanti anak ini lahir, tentunya nama Vicky tidak akan ada di dalam akta. Tentunya namanya nama anak ibu, nama ibu saja dalam akta. Tapi soal tanggung jawab, karena Vicky sudah mengakui bahwa nanti ini anak saya, artinya tidak perlu harus melalui tes DNA dan lain sebagainya. Tapi secara hukum bahwa perlindungan hukum, ya bahkan sampai nanti misalnya waris dan lain sebagainya, memang perlu harus ada komunikasi yang baik kalau secara hukum ya. Tapi perlu kami jelaskan bahwa ketika ada pemberitaan terkait masalah privat, masalah keluarga,
Tak berhenti pada bantahan semata, pihak Vicky Prasetyo juga langsung mengeluarkan sederet bukti untuk memperkuat pernyataannya. Lewat Sunan Kalijaga dan Agustinus Nahak selaku kuasa hukum, diperlihatkan sejumlah tangkapan layar percakapan hingga bukti transfer yang diklaim menjadi bukti bahwa Vicky tetap memenuhi kebutuhan Fang Fang selama ini. Dari isi percakapan tersebut, keduanya bahkan terlihat masih menjalin komunikasi yang cukup hangat. Vicky disebut beberapa kali memberikan perhatian sekaligus mengirimkan uang untuk berbagai keperluan Fang Fang maupun keluarganya. Karena itulah, bukti-bukti tersebut kini dijadikan pegangan oleh kubu Vicky untuk menepis tudingan yang menyebut sang gladiator sama sekali tidak pernah memberikan nafkah. Kita selalu komunikasi, bahkan gue sering video call dan menanyakan kabarnya. Meski kita berjauhan, gue nafkahi orang tua dan anak-anaknya dari pernikahan sebelumnya. Ini keterangan dari Vicky. Dan sampai kemarin pun kita selalu, atau Vicky selalu memberikan nafkah dan mempersiapkan lahiran anak mereka, ya. Anak mereka itu anak Vicky dan Fang Fang di Semarang. Seperti WhatsApp tadi, di mana Vicky bertanya di mana menelantarkannya. Karena Vicky juga menyampaikan di sini Vicky masih menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami, ya. Tahan. Oke, satu lagi ya. Ini peruntukannya untuk uang makan sesuai dengan yang diminta oleh Fang Fang. Cuman yang pasti klien kami tidak pernah menelantarkan, ya, istrinya atau yang kita kenal dengan nama Fang Fang. Dia bertanggung jawab, ya, menafkahi, dan juga dia siap sampai dengan nanti waktunya lahiran. Bahkan ada percakapan di antara mereka berdua, sudah disepakati bahwa akan melahirkan di rumah sakit di Semarang. Dan di situ tadi Vicky menyampaikan bahwa ada dua biaya administrasi rumah sakit untuk lahiran. Ada yang 25 juta dan ada yang 50 juta. Nah, di situ Vicky menyampaikan bahwa sudah ambil saja yang 50 juta, yang penting anak kita lahir dengan selamat, baik, dan sehat. Kita bicara global saja, ya. Bicara global. Artinya orang ketika menikah, suami istri sudah siap dalam keadaan susah dan senang, ya. Kalau bicara berapa nominal, itu semua kita tidak bisa mengacu kepada satu batasan. Artinya pastilah sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan kemampuan daripada sang pencari nafkah, yaitu suami. Jadi untuk pastinya per bulan harus berapa, buat bayar cicilan harus berapa, buat bayar makan, itu tidak ada kesepakatan harus, ya, misalnya sebulan 200 juta kayak artis yang lagi rame juga kemarin kan, sebulan harus 200 juta gitu kan. Ini kan nggak ada. Yang ada justru saya lihat di sini ratusan juga. Berapa, Jim? Tapi bukan 200 juta, ya, 500 nih, malah lebih, angkanya lebih besar kan, tapi 500.000 gitu. Ya, dan ada juga yang 2,5 juta cicilan. Jadi artinya saya cuma melihat di sini klien saya sebagai laki-laki, sebagai seorang suami bertanggung jawab. Bila melihat bukti-bukti yang dipaparkan, hubungan Vicky Prasetyo dan Fang Fang justru terlihat masih terjalin dengan baik. Itulah sebabnya Vicky mengaku tak habis pikir saat sang istri Siri mendadak menggelar konferensi pers dan menyampaikan pengakuan merasa ditelantarkan. Sontak saja pengakuan tersebut menjadi sesuatu yang sama sekali tidak ia duga. Berasa ada kejanggalan di balik kemunculan isu ini, mantan suami Kalina Oktarani itu pun menduga ada pihak lain yang bermain di belakang layar. Vicky bahkan mencurigai ada seseorang yang telah memengaruhi Fang Fang hingga akhirnya berani menyampaikan tudingan di hadapan publik. Lantas,
Siapakah oknum yang dimaksud Vicky Prasetyo? Jadi Vicky juga sebenarnya kaget kenapa dalam rumah tangga mereka komunikasinya baik, lancar, tidak ada masalah, kok tiba-tiba muncul dengan press conference yang dimana nanti terkait siapa yang mengundang press conference tersebut, nanti mungkin rekan saya Bang Agustinus Nahak akan menyampaikan apa yang menjadi keberatan dari klien kami Vicky Prasetyo terkait dengan undangan press conference tersebut. Nah, lanjut lagi, maka Vicky tadi menyampaikan kepada kami bahwa ini ada apa sebenarnya, siapa di belakang ini yang apa menurut Vicky itu mengompori atau menyuruh ya Fang untuk tampil di media dan bercerita, menurut Vicky ya, bercerita tidak sesuai dengan faktanya gitu loh. Jadi kita lihat di sini kalau dibilang penelantaran, klien kami Vicky Prasetyo masih kok ya ada bukti transfer memberikan nafkah. Jadi itu tidak dapat dikategorikan yang namanya penelantaran. Lalu juga saya tanya sama Vicky, ada nggak fisik atau verbal sehingga mungkin saja Fang ini merasa harus pick up? Kata Vicky nggak ada, orang kita baik-baik saja, nggak ada ribut. Makanya dia juga heran kok tiba-tiba ada muncul ya di media yang membawa atau dianggap Vicky itu membuat cerita yang tidak sesuai dengan fakta. Ini sangat disayangkan, yang dimana harusnya mereka selaku suami istri ada apapun dan bagaimanapun hubungan mereka kan harusnya bisa diselesaikan atau dikomunikasikan secara baik, tidak diekspos melalui media. Nah, ini yang menjadi concern dari Vicky Prasetyo, bahwa dia tidak terima, dia menduga ada orang di belakang atau di balik munculnya istrinya yang merasa atau menyampaikan seolah-olah ditelantarkan oleh Vicky. Merasa persoalan ini sudah berkembang terlalu jauh, Vicky Prasetyo akhirnya memilih untuk tidak lagi sekadar memberikan klarifikasi. Diwakili Sunan Kalijaga dan Agustinus Nahak selaku tim kuasa hukumnya, Vicky memastikan akan menempuh jalur hukum sebagai respons atas polemik yang kini menjadi perhatian publik. Lantas, benarkah Vicky Prasetyo juga berniat untuk melaporkan akun YouTube milik Maya Estianty yang diduga menjadi pencetus adanya preskon pihak Fang? Saya dan Bang Sunan dan tim pasti tidak akan tinggal diam. Pasti akan mengambil upaya hukum supaya masalah ini bisa ada keadilan. Karena di sini kan sudah ada berita di salah satu undangan ya. Kalau saya lihat ini yang mengundang tuh Maya Aledul TV. Itu di sini bahasanya just info, korban Vicky Prasetyo akan melakukan preskon jam 1 siang hari ini. Korban tersebut sudah hamil dari anak dari Vicky Prasetyo dan malah ditinggalkan tidak bertanggung jawab. Nah, ini yang sangat tidak benar. Justru Vicky menyatakan ini tidak fakta. Karena beberapa hari lalu masih teleponan, bahkan mau bersalin pun kami sudah komunikasikan nanti bersalinnya di mana. Jadi mana yang bicara tentang masalah korban, apalagi ditinggalkan. Nah, itu sesuatu yang menurut klien kita bahwa itu tidak benar dan itu berpotensi untuk mencemarkan dan merendahkan harkat martabatnya dia sebagai laki-laki. Dia bertanggung jawab. Satu, dia bertanggung jawab terkait dengan saat ini istrinya sedang hamil dan melahirkan pun sudah disepakati supaya mencari rumah sakit yang bagus bahkan sesuai dengan permintaan istrinya. Dia juga menyampaikan bahwa kepada kami bertiga tadi bicara telekonferensi, bahwa dia sampai manapun akan bertanggung jawab. Karena dia juga merasa bahwa ada anaknya yang sedang dikandung oleh Fang. Jadi intinya ini sebenarnya kalau kami melihat adalah satu kesalahpahaman antara suami istri yang mungkin saja ya dikomporin atau ada orang yang menunggangi sehingga hubungan suami istri ini harus menjadi konsumsi publik. Maka tadi sangat jelas, keras, Vicky tidak terima dan akan melakukan upaya hukum terkait orang-orang yang ada di balik atau di belakang peristiwa ini. Yang kita pilih
pasti kita pengen ekspresinya. mengedepankan estetika. Kan dokter sampaikan. Jelas tadi mendengarkan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.